يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini setelah penulis kitab Al-Jannatu wan Nar itu membahas di awal babnya itu segala hal terkait api neraka, maka pada bab berikutnya atau pada bab kali ini kita akan memasuki pembahasan terkait tentang surga Allah Subhanahu wa taala, di mana surga ini merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para walinya. Dan kenikmatan di surga itu merupakan kenikmatan yang begitu sangat sempurna dan tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya, di mana kita ketahui bahwasanya kenikmatan di dunia ini tidak mungkin dia bisa sempurna. Bagaimanapun yang dirasakan oleh manusia, sejatinya kenikmatan yang ada di dunia ini bukanlah sebuah kenikmatan yang sempurna. Kita merasa hari ini begitu sangat senang, esok pasti kita akan merasa sedih. Mungkin saat ini di dunia ini kita bisa tertawa, insya Allah besok itu kita pasti akan menangis. Di mana pada hari ini itu kita merasa sehat, besok pasti kita akan merasakan yang namanya sakit. Dan yang terutama sekali tentunya di dunia ini saat ini kita bisa merasakan nafas, kita bisa merasakan kehidupan, tapi esok siapa saja di antara kita itu pasti akan menunggu ajalnya, yaitu kematian untuk meninggalkan kehidupan di dunia ini. Begitulah kenikmatan yang ada di dunia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun di surga, pengertian dari surga atau jannah dalam bahasa Arab itu pengertian secara bahasa al-jannah itu berasal dari kata jim nun nun, janana. Janana dalam bahasa Arab dari segi bahasa itu maknanya adalah suatu yang tertutup. Pokoknya kalau menemui kata-kata kalimat jim nun itu ada makna di dalamnya itu suatu yang tertutup, yang sulit untuk dijangkau oleh panca indera. Kenapa kebun itu dinamakan dengan jannah dalam bahasa Arab? Karena kebun itu tempatnya itu ditutupi oleh pohon, ditutupi oleh pohon yang lebat. Contoh lainnya jin, makhluk Allah Subhanahu wa taala dari bangsa jin itu kenapa dia dinamakan dengan jin? Karena memang manusia tidak bisa melihatnya. Nggak ada mungkin manusia itu bisa melihatnya, dia tertutup dari panca indera itu manusia. Contoh lainnya misalnya bayi yang ada dalam kandungan ibunya,
Itu dinamakan dalam bahasa Arab itu janin. Ya, dinamakan dari bahasa Arab janin. Ya, dari kalimat jim sama nun. Kenapa demikian? Ya karena memang dia di dalam di perut ibunya. Tidak bisa kita melihat dengan indra kita. Ya, kemudian yang lainnya misalnya tameng atau perisai. Ya, dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan junnah. Ya, dinamakan dengan junnah. Ya, kenapa dinamakan dia dengan junnah? Karena dia bisa menutupi seseorang atau melindungi seorang dari pedang atau jenis senjata yang lainnya. Yaitu makna dari jannah. Ya, dari sini itu kita bisa mengetahui ya bahwasanya surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, sejatinya semua itu hanya ingin mendekatkan akal manusia untuk bisa sedikit saja membayangkan yang namanya surga. Ya, karena hakikat dari surganya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin yang bisa difahami, ya tidak mungkin bisa benar-benar diketahui. Hal ini persis sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu dalam sebuah hadits qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadis salihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya aku telah mempersiapkan. Ini kita sebutkan kemarin dalilnya bahwasanya surga dan neraka itu makhluk yang sudah ada sejak saat ini, itu berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin. Ya, telah dipersiapkan di sini juga. Ya, dikatakan a'dadtu, aku telah mempersiapkan menggunakan fiil madi, berarti sudah ada, Pak. Ya, balasan Allah Subhanahu wa taala saat ini itu sudah ada. A'dadtu li ibadis salihin, aku telah persiapkan jadi bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Summa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, iqra'u in syi'tum. Bacalah jikalau engkau menginginkan, firman Allah Subhanahu wa taala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sesungguhnya setiap jiwa itu tidak mungkin dapat mengetahui apa yang dia disembunyikan untuk jiwa tersebut berupa penyejuk pandangan matanya. Jadi di sini itu dalil yang sangat jelas bahwasanya surganya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya ingin berusaha mendekatkan pemahaman kita, minimal kita bisa membayangkan bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penjelasan kepada kita tuh dengan cara sedikit mengacaukan akal manusia. Jadi perlu kita ketahui ketika kita membaca ayat-ayat berupa surga atau ayat-ayat yang berupa neraka, itu setidaknya maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu sulit bagi kalian untuk bisa memahaminya. Sulit bagi kalian untuk bisa memahami bagaimana kenikmatan surga tersebut. Karena seperti itu keadaan surga. Maka ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelaskan terkait dengan surga itu dia menggunakan metode membandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di surga itu. Tadi pertama metodenya mengacaukan akal manusia, itu dikatakan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Nah, sekarang dicoba untuk dibandingkan. Ada metode Al-Qur'an atau metode sunnah itu cara membandingkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Dan jikalau dibandingkan, kenikmatan dunia itu merupakan hal yang sepele, tidak ada artinya apa-apa. Jadi kalau kita dapat di dalam Al-Qur'an ada membandingkan antara kenikmatan surga dan dunia, pastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin merendahkan
yakni dunia, karena dia dibandingkan dengan kenikmatan surga. Hal ini bisa kita lihat ya dalam sebuah sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, maudhi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, tempatnya cemeti seseorang, ya, jadi cambuknya seseorang yang dipakai untuk berperang itu jikalau jatuh dari kudanya, jadi tempat cemeti itu jatuh, ya misalnya dari kuda itu, di surga itu nanti tempat cemeti seseorang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yaitu kalau kita membandingkan antara kenikmatan surga dan kenikmatan yakni di dunia. Ya, karena kenikmatan di dunia itu merupakan hal yang sepele, yang tidak ada artinya jikalau dibandingkan dengan kenikmatan surga, maka tidak heran ya bisa difahami bahwasanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesuksesan yang besar. Ya, merupakan kesuksesan yang besar dan kemenangan yang agung. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan kalian itu akan disempurnakan semuanya pada hari kiamat. Perhatikan di sini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia mendapatkan kesuksesan. Wa mal hayatud dunya illa yani mataul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia, kehidupan dunia ini melainkan ya kesenangan yang menipu. Ya, misalnya dalam ayat yang lainnya dikatakan dzalikal fauzul kabir. Ya, dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Cuma seperti itu saja, Pak. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melaksanakan amalan soleh, bagi mereka itu sungai yang mengalir di bawahnya, bagi mereka yakni kebun yang mengalir di bawahnya itu sungai seperti itu saja dikatakan. Cuma setelahnya dikatakan dzalikal fauzul kabir. Yang demikian itulah ya kemenangan yang begitu sangat agung. Ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga ini bukan hanya sungai yang mengalir di bawahnya air. Ya, hanya mendekatkan saja pemahaman kita. Tapi ketika Anda masuk ke dalam surga, ini Anda akan mendapatkan kemenangan yang sungguhnya kemenangan yang begitu sangat besar. Maka di sini tidak diragukan ya bahwa kebahagiaan yakni orang-orang beriman itu tidak ada bandingannya. Ya, ketika dia mendapatkan kenikmatan di dunia itu, ketika itu mereka digiring dalam keadaan begitu sangat bangga, ya, kemudian dimuliakan, ya, kemudian berkelompok-kelompok menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh yakni dengan kenikmatan. Ya, ketika mereka sampai ya nanti itu di pintu surga, maka pintu surga itu pun akan dibukakan yakni kepada mereka dan malaikat menyambut, yakni mereka mengucapkan ucapan salam. Yaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, kemudian orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka itu akan digiring ya menuju surga itu dalam berkelompok-kelompok. Nah, disitulah kebanggaan kita itu nanti. Ya, begitu itulah kebanggaan seorang mukmin. Inilah kenikmatan yang tidak ada bandingan, yang dibandingannya. Apalagi Pak, kalau kita bayangkan proses ya ketika kita nanti itu dikeluarkan dari kuburan, yakni kita semuanya. Ini kan sudah semua kita pelajari ini, kita dikeluarkan ya dari kuburan kita semuanya. Ya, kemudian kita diberdirikan ya di sebuah padang yang begitu sangat luas yang disebut dengan padang yang pada mahsyar. Ya, pada waktu itu satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, ini lamanya karena begitu sangat lamanya mereka berdiri, mereka memohon ya kepada siapa saja yang bisa membantu mereka agar cepat urusan mereka itu diselesaikan di padang mahsyar. Tidak ada yang mampu untuk melakukannya melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Itu syafaat yang pertama yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya. Maka Rasul pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan yakni urusannya. Ya, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk melakukan hisab. Ya, untuk melakukan hisab. Nah, semua kita ketahui ya ketika hisab itu terjadi, maka seorang itu nanti akan mengetahui dari mana dia akan mendapat catatan amalannya. Ada yang dari tangan kanannya, ya, ada yang dengan tangan kiri, yang tangan kirinya, itu semua dikumpulkan, Pak.
selesai urusannya dalam satu hari. Habis itu baru ditimbang. Ya al-mizan. Ya baru ditegakkan al-mizan untuk memperlihatkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya diberikan catatan amal saja. Ya tapi ada bukti. Ya kenapa orang ini diberi catatan amalnya dari kanan? Ya ditegakkanlah mizan atau timbangan. Nah di situ kan semua ya ditimbang. Bisa jadi amalnya seorang itu ditimbang, kitabnya itu ditimbang, dianya sendiri itu nanti ditimbang. Maka dilihat itu siapa yang berat timbangan kebaikannya dia beruntung, siapa yang berat timbangan keburukannya, nah dia dikelompokkan itu tuh nanti. Ya orang-orang kafir dikelompokkan dengan siapa Pak? Dengan kelompok sembahannya. Ya siapa yang nyembah matahari, nanti matahari itu yang akan berada di hadapannya. Dia kelompok. Ya semua. Ya di belakang matahari ini nanti orang-orang yang menyembah matahari. Siapa yang menyembah ini patung sapi misalnya, ya nanti patung sapi ini akan jadi pemimpin, ini pemimpinnya. Dia dikelompokkan ketika mizan itu sudah jelas. Ya dia dikelompokkan dengan sembahannya. Baru mereka semua itu digiring menuju neraka jahanam. Sisa orang-orang beriman. Ya tersisa, ini orang kafir masuk semua nih. Sudah selesai dua sama sembahannya. Sisanya siapa? Ya ini orang-orang yang beriman. Ya ini orang-orang yang melakukan amal soleh, tapi masih ada orang-orang munafik di sini. Ya, dia tidak digiring dengan sembahannya karena dia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya masih tersisa. Ya habis itu kita sampai di mana? Nah baru di sinilah ya seorang itu ketika menuju ke sirat itu dia akan mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di telaganya. Hanya orang-orang beriman yang benar-benar menegakkan sunnah nabinya, yang tidak melakukan hal-hal yang baru dalam agama ini yang bisa minum dari telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya itu dihalau dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah ya setelah itu mereka akan melewati as-sirat. Ya begitu panjang Pak. Tahap-tahapan, tahap-tahapannya baru mereka melewati sirat. Orang beriman ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda, pacu yang begitu sangat kencang, ada yang merangkak ya berjalan di atas sirat. Orang-orang munafik selesai urusannya di sirat tersebut. Ya berjatuhan mereka itu di sirat. Ya, nah baru setelah selesai di sirat itu, mereka akan ya dikumpulkan yang namanya kontorah. Yang namanya kontorah. Disitulah orang-orang beriman itu akan dihisab lagi yang kedua kalinya. Ya untuk apa? Untuk menghilangkan kedengkian, hasad yang ada dalam hati mereka. Ya barulah selesai hal itu terjadi, maka mereka diam di satu tempat untuk menunggu apa? Menunggu dibukakannya pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya perhatikan ayatnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Ya sampai ketika mereka sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayatnya, wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Nah saya ingin sebutkan ya bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Perhatikan wa. Sebelumnya yang tentang orang-orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha, enggak pakai wa. Futihat abwabuha, langsung masuk Pak. Wow ini dalam kitab tafsir itu dikatakan ini merupakan waw al-atifah. Kata penghubung. Nah, kata penghubung ini ada maksudnya. Cuman yang dihubungkan itu dihapus dalam ayat ini. Ya, kata penghubung. Nah, dia menghubungkan apa? Nah, kata namanya dalam bahasa Arab itu maktuf. Ya, kalau wawnya itu namanya waw al-atif. Ya waw atifah ya yang penghubung, ya, yang dihubungkan itu dihapus dalam ayat ini hatta idza ja'uha. Nah dari mana kita tahu dia dihapus? Ya dari tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka selesai dari kontorah itu mereka sudah selesai nih dia dihisab, dia mereka berada di suatu tempat hatta idza ja'uha. Di sini dia ya sampai, mereka udah sampai ini pintunya, pintu surga. Nah ada kejadian di sini, makanya menggunakan kalimat wow.
Ya, kalau orang-orang kafir itu nggak pakai waw lagi, sudah langsung dia masuk. Nah, wa apa dia yang dihapus? Nah, dikatakan para ulama ahlu tafsir, yang dihapus itu adalah maji'un Nabi sallallahu alaihi yani wasallam. Yani datangnya yani Nabi sallallahu alaihi yani wasallam. Jadi ketika mereka sampai, mereka menunggu yani kedatangan yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi yani wasallam. Wa futihat yani abwabuha. Ya, hal ini yani sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis. Jadi yang kalimat yang dihapus itu adalah maji'un Nabi. Ya, datangnya Nabi sallallahu alaihi yani wasallam. Nah, inilah syafaat yang kedua. Yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul lainnya, yaitu datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohon agar pintu surga itu dibuka. Ya, nah kalimat yang terhapus ini dari mana kita bisa memahaminya? Dari banyak hadis. Ya, di antaranya adalah dari Anas radhiyallahu taala anhu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah." Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Dan akulah manusia yang pertama kali mengetuk pintu, yakni pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat yang lainnya misalnya an Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu'an, yani waladu Adam kulluhum tahta liwa'i yaumal qiyamah. Semua anak Adam itu di bawah benderaku nanti pada hari kiamat. Wa ana awwalu man yuftah lahu babul jannah. Dan akulah manusia yang paling pertama kali dibukakan pintu, yani pintu surga. Ya, ini merupakan syafaat, yakni syafaat yang kedua yang hanya diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu syafi'in fil jannah. Aku orang yang pertama kali memberikan syafaat pada yakni hari kiamat di surga kelak. Ya, ayat yang lainnya misalnya ati babal jannah yaumal qiyamah. Nanti aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat fa astaftih. Maka aku akan minta pintu itu dibukakan. Fayaqulul khazin, ya, kemudian penjaga pintu tersebut itu berkata, man anta, ya, siapa anda? Fa aqulu Muhammad, ya, aku mengatakan akulah Muhammad. Qala yaqulu bika umirtu alla uftah li ahadin qablaka. Oh, dengan sebabmu lah aku ini diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga melainkan untuk dirimu. Ya, itu dikatakan oleh yakni malaikat penjaga yakni pintu surga, dan ini merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini, Pak, kita mengetahui yang pertama kali masuk yakni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, yang pertama kali dari umat manusia yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini secara tegas, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, nahnul akhirun. Ya, kita ini umat yang terakhir. Kemudian al-awwaluna yaumal qiyamah. Akan tapi yang paling pertama, yakni umat yang masuk itu disuruh di surga hari kiamat. Wa nahnu awwal man yadkhulul jannah baida annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim. Dan kitalah nanti akan pertama kali masuk ke dalam surga, meskipun ya mereka atau umat sebelumnya itu diberikan Alkitab itu sebelum kita, sedangkan kita diberikan kitab itu setelahnya. Ya, secara tegas. Ya, jadi umat ini merupakan umat terbaik. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, itu maknanya. Jadi umat terbaik ini ya karena dia terbaik, dialah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita itu telah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam itu ketika membawakan yakni hadis ini, itu beliau berkomentar, yaitu menjelaskan bahwasanya di sini terdapat akidah yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwasanya orang yang pertama kali dibukakan pintu
yakni surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat pertama yang masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Saleh Ali Syekh itu ketika menjelaskan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu menjelaskan sedikit urutan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi dan rasulnya itu masuk, kemudian barulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dijelaskan. Jadi setelah Rasulullah itu kemudian para nabi dan rasul yang lainnya, baru setelahnya itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya, itu hampir semua itu menjelaskan hal yang seperti itu. Ya, maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya umat yang pertama akan masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang pertama dari umat ini yang akan masuk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi rasul-rasul yang lainnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini ada dalilnya, dibawakan oleh penulis dari bab yang khusus, dari Sunan Abi Dawud dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Ya, Jibril itu pernah datang kepadaku, fa'arani babal jannah. Kemudian dia memperlihatkan kepadaku yaitu pintu surga. Kapan, Pak? Kapan ini kira-kira? Diperlihatkan pintu surga Rasulullah? Ketika di Mi'rajkan. Nah, ini. Ya, ketika beliau itu dimi'rajkan. Beliau itu terutama yang dilihat oleh beliau ketika dimi'rajkan itu pertama seluruh nabi. Bukan seluruh nabi, sebagian nabi. Ya kan, di antaranya adalah nabi yang pertama itu beliau bertemu dengan Nabi Isa kalau tidak salah ya. Pertama Nabi Adam, ya beliau bertemu dengan Nabi Adam, kemudian bertemu dengan Nabi Isa, ya kemudian bertemu dengan Nabi Yahya, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf, ya kemudian bertemu dengan Nabi Idris, ya kemudian bertemu dengan Nabi Harun, ya kemudian Nabi Musa, dan terakhir Nabi Ibrahim, yakni alaihi assalam. Yaitu ketika beliau dimi'rajkan. Ya, ketika bertemu mereka semuanya, Rasulullah itu memulai salam dahulu, Pak. Ya, Rasulullah itu memulai salam dahulu. Maka kita sebagai umatnya kalau bertemu dengan saudara seiman dan seakidah, kita berusaha untuk mengucapkan salam itu terlebih dahulu. Ya, karena itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini ketika memerintahkan suatu pasti dia dulu yang melakukannya. Ya, kan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salama bainakum. Ya, tidak akan masuk kalian ke dalam surga sampai benar-benar sempurna keimanan kalian, dan tidak akan sempurna yakni keimanan kalian sampai kalian saling mencintai atau mencintai saudara kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Maukah kalian aku kabarkan satu hal yang apabila kalian melakukannya kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, baru kemudian kan itu nanti kita bahas juga. Yang kedua itu beliau diangkat, itu beliau melihat terakhir itu beliau melihat di langit ketujuh itu Sidratul Muntaha. Ya, apa itu Sidratul Muntaha itu nanti kita ada pembahasannya, itu pohon yang begitu sangat besar. Ya, apabila pohon itu yang mendapatkan perintah Allah, dia akan berubah. Dan tidak sanggup seorang itu, bayangkan Rasulullah sendiri ini yang melihat itu berkata, ya tidak ada seorang pun yang sanggup ya untuk menggambarkan bagaimana indahnya ini pohon tersebut. Nah, itu beliau melihat Sidratul Muntaha. Nah, disinilah beliau itu apa? Mendapatkan perintah. Ya, mendapatkan perintah sholat. Ya, bayangkan hanya untuk mendapatkan perintah sholat itu diperjalankan ya dari Masjid Al-Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ya ke langit ketujuh. Hanya untuk apa, Pak? Hanya untuk menerima perintah sholat. Yang pertama kali itu 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan 50 kali. Ini Nabi ini ridho, Pak, ridho.
Ya, menerima perintah tersebut. Ya, kemudian dibawa turun. Ya, baru ke langit ke-6 itu temukan Nabi Musa itu apa yang diperintahkan Allah, yakni kepadamu 50 kali sholat dalam semalam. Apa karena Nabi Musa sudah pengalaman. Ya, memberikan nasihat dia sama Rasulullah, umatmu nggak akan sanggup. Ini sudah terjadi pada umat sebelummu. Aku ini sudah membina. Yani Bani Israel itu dengan susah payah. Coba naik lagi, mohon yani kepada Allah agar minta dikurangi. Coba bayangkan Rasulullah itu mendengar nasihat yani saudaranya. Ya, apalagi punya pengalaman. Ya, kita mestinya seperti itu. Kalau kita dinasehati sama saudara kita dan saudara kita punya pengalaman, jangan kita merasa pintar, jangan kita merasa hebat. Terima kalau itu memang bagus saran Rasulullah nerima. Bayangkan ya Nabi Musa, padahal beliau itu sudah ridho. Ya, naik lagi mohon kan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurangi 10. Ya, jadi 40, turun lagi. Nabi Isa beri nasihat lagi, enggak bisa. Ya, ini umatmu ini akan sanggup. Ya, bolak-balik itu sampai 5 kali. Ya, nah disitulah Rasulullah mengatakan, inni sa'altu rabbi hatta stahyaitu, katanya. Ya, sungguhnya aku telah memohon. Ya, ketika bertemu Nabi Musa itu diminta lagi kan untuk naik setelah 5 kali ini, baru Rasulullah mengatakan demikian. Sungguhnya aku ini sudah minta. Tuhanku, sampai aku ini malu, walakin arda wa usallim. Ini sungguh aku telah meridhoi hal ini dan aku terima perintah ini. Ya, baru setelah beliau ingin melewati Nabi Musa, baru beliau mendengar seruan. Waqad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Sungguhnya telah aku sebutkan kewajiban kalian kepada diriku, dan sungguhnya aku telah memberikan kemudahan kepada hamba-hambaku. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya Allah sangat ingin memberikan keringanan kepada kalian karena memang manusia itu diciptakan begitu sangat lemah. Nah, kan beliau melihat Sidratul Muntaha, baru beliau melihat surga, Pak. Ya, setelah melihat Sidratul Muntaha sudah selesai itu perintah sholat itu sedikit di jalan-jalan ini Rasulullah itu oleh malaikat Jibril. Dan di antara yang diajak itu Rasulullah itu dilihatkan dia ke dalam surga. Ya, makanya dikatakan di sini kan atani Jibril. Ya, Jibril itu mendatangi diriku itu setelah menerima perintah sholat tersebut, fa'arani. Jadi perintah sholat ini nggak ada urusan Jibril, itu nggak ada, perantara Jibril itu nggak ada sama sekali. Ya, langsung antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada perantara. Sudah selesai perintah sholat. Nah, di sini Pak, pelajaran pentingnya itu jangan pernah kita berani meninggalkan sholat yang 5 waktu ini. Ya, karena ini merupakan kemudahan, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan 5 kali sholat, kita mendapatkan pahala seperti kita melaksanakan 50 kali sholat dalam sehari semalam. Enggak ada alasan orang itu meninggalkan sholat. Ya, enggak ada sedikit pun alasan bagi seorang itu untuk bisa meninggalkan sholat yang 5 waktu. Ya, karena ini sudah diringankan. Ya, Nabi kita ini sudah berusaha setengah mati ya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberi kemudahan, enggak ada kemudahan setelahnya. Harus kita melaksanakan yang 5 waktu ini. Ini kita nasihatkan, ya kita berikan wasiat kepada seluruh anak cucu kita ini. Ya, tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, karena ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya. Atani Jibril fa'arani babal jannah. Ya, kemudian aku diperlihatkan itu pintu surga, alladzi tadkhulu minhu ummati, yang nanti umatku itu masuk dari pintu tersebut. Faqala Abu Bakar. Ya, ketika mendengar kisahnya Rasulullah ini, maka Abu Bakar pun berkata, "Ya Rasulullah, waditu anni kuntu ma'aka hatta andura ilaihi." Ya Rasulullah, aku ini sangat ingin yang bersama dirimu pada waktu itu sehingga aku bisa melihat pintu tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma innaka ya Aba Bakrin awwalu man yadkhulul jannata min ummati.
Adapun engkau wahai Abu Bakar, sekarang gak mungkin engkau bisa melihatnya, tapi engkau adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga dari umatku. Itu secara tegas ya Rasulullah SAW sebutkan. Ya, jadi orang yang pertama, jadi setelah Nabi, ya kemudian setelah Rasulullah, ya kemudian para nabi dan rasul, ya kemudian umatnya Muhammad, yakni sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama kali dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar. Yang kedua siapa Ustadz? Nggak usah ditanya. Ya, karena nggak ada dalil yang menjelaskan siapa yang kedua itu masuk setelah Abu Bakar. Ya, karena perkara gaib sudah kita terima saja penjelasan Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba mencari tahu. Ya, karena nggak ada penjelasan yang kedua. Baru setelahnya itu yang ada itu disebutkan. Ya, setelah Abu Bakar itu masuk dari umatnya Muhammad ini, nanti ada yakni sekelompok orang, ya segerombolan manusia itu yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ya, seperti yang dijelaskan setelahnya itu dalam hadis-hadis itu adalah segerombolan manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ya, tadi sudah nih, Rasulullah itu masuk ke dalam surga. Kemudian para nabi dan rasul itu mereka masuk ke dalam surga. Abu Bakar itu masuk ke dalam surga. Barulah setelahnya itu ada segerombolan orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Nah, itulah yang dijelaskan dalam hadis yang panjang, yaitu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, mereka inilah as-sabiqun. Ya, mereka inilah orang-orang yang paling awal ya akan masuk ke dalam surga. Ya, kita bacakan hadisnya nggak masalah ya, karena banyak pelajaran penting ya dari hadis yang panjang ini. Ya, kita bawakan hadisnya. Dari sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Husain bin Abdurrahman, yakni kuntu inda Sa'id bin Jubair. Ya, aku pernah ya bersama Sa'id bin Jubair. Faqala, maka Sa'id bin Jubair itu pun berkata, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihata. Siapa di antara kalian yang melihat ada bintang jatuh tadi malam, katanya. Fakultu, maka Husain bin Abdurrahman ini berkata, saya melihatnya. Summa kultu ama inni lam akun fi sholatin walakinni ludiktu. Ya, akan tapi ya pada malam itu aku ini tidak sedang melaksanakan sholat, akan tapi aku itu tersengat. Di sini ada pelajaran penting, Pak. Ya, para sahabat itu ketika Husain yani bin Abdurrahman itu mengatakan amma inni lam akun fi sholat. Ya, ketika telah mengatakan siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam itu, oh saya. Nah, khawatir sahabat Husain bin Abdurrahman ini khawatir nanti dikira dia melakukan sholat malam ya oleh sahabat yang lain ya, makanya langsung ditegaskan. Karena ketika takut dia ya dikira melakukan ibadah tapi dia tidak sedang melakukan ibadah, karena dia takut ya akan hal tersebut, maka dia katakan amma ini lam akun fi sholat. Ya, aku tidak sedang mengerjakan sholat malam pada waktu itu, akan tapi aku itu sedang disengat. Ya, jadi para salaf itu benar-benar menjaga amalan mereka. Ya, jangan sampai riya itu masuk, Pak, ke dalam hatinya. Makanya langsung ditegaskan ini, ditakut ini nih. Ya, jadi kalau dia tidak melaksanakan ibadah, dikatakan saya tidak sedang melaksanakan ibadah. Tapi kalau dia sudah melakukan ibadah, kalau bisa disembunyikan ibadah tersebut. Nah, kita ini harusnya seperti itu. Jangan ketika melakukan ibadah ingin dilihat oleh manusia. Ya, kalau bisa ibadah yang sudah kita lakukan kita sembunyikan. Ya, yang ditampakkan pada manusia ini saya tidak sedang melaksanakan ibadah. Begitulah salaf itu menjaga ya agar jangan sampai riya itu masuk ke dalam hatinya. Ya, kemudian dikatakan ya dilanjutkan hadisnya qala Sa'id bin Jubair itu berkata famadza sana'ta, apa yang engkau lakukan ketika engkau disengat. Husain bin Abdurrahman mengatakan qultu istarqaitu, aku minta untuk diru'yah. Nah, kemudian dikatakan Sa'id bin Jubair itu qala fama hamalaka ala dzalika, apa yang menjadikan, apa alasanmu untuk melakukan hal tersebut? Maksudnya kenapa engkau meminta untuk diru'yah? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Ya, aku meminta diru'yah itu berdasarkan hadis. Ya, aku dengar dari Sya'bi.
Faqala, maka Sa'id bin Jubair berkata, "Wa ma haddatsakum Sya'bi?" Apa hadisnya itu? Coba beritahukan aku hadisnya. Qultu, aku katakan, haddatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami annahu qala, ya bahwasanya dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya, jadi Rasulullah itu pernah bersabda, tidak ada ruqyah yang paling manjur melainkan untuk menyembuhkan penyakit ain, ya, jadi penyakit mata karena hasad, ya, jadi dulu sampai sekarang. Itu makanya kita harus sering berdoa ketika keluar rumah. Itu kita harus sering berdoa karena bisa jadi ketika orang melihat kita, ya, karena ada nikmat yang ada pada diri kita, itu dia sangat hasad. Ya, sehingga hasadnya ini sampai ke mata, yakni ke matanya, kemudian penglihatannya itu bisa membahayakan seseorang, ya, bisa menyebabkan orang sakit, ya, bisa menyebabkan orang kecelakaan, misalnya, maka kita banyak berdoa. Jadi itu namanya ain, auhumah, atau dari sengatan kalajengking. Auhu, yakni huma. Jadi ru'yah yang paling mujarab itu ketika dilakukan kepada seorang yang terkena penyakit ain ataupun terkena sengatan kalajengking. Faqala, maka Sa'id bin Jubair berkata, qad ahsana man intaha ila masami. Sungguh luar biasa, sungguh telah melakukan kebaikan orang yang melakukan apa yang dia dengar. Nah, di sini Pak, dari kisah ini banyak pelajaran, yakni pelajaran penting. Ya, bahwasanya ru'yah, istaraqta itu aku minta di ru'yah itu dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis. Ada hadisnya la ru'yah. Ya, tidak ada ru'yah yang paling mujarab melainkan yakni karena sebab yakni penyakit ain atau sengatan kalajengking. Ya, kemudian yang ketiga di sini dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, yakni sahabat itu biasa ya mengatakan yakni mana dalilmu. Ya, karena apa? Karena Sa'id bin Jubair ini mengatakan, loh, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Padahal Sa'id bin Jubair ini ingin mengabarkan ada sesuatu yang lebih baik yang engkau lakukan, yang daripada meminta untuk diru'yah. Ya, cuma Zubair enggak mau, Sa'id bin Jubair. Dia bertanya dulu, mana dalil Anda melakukan hal tersebut? Jadi hal itu merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Ya, ketika kita melakukan suatu amalan, maka hendaknya kita itu memiliki dalil untuk melakukan amalan, yakni amalan tersebut. Ya, kemudian dikatakan ketika seorang itu sudah mendengar hadis kemudian dia amalkan, itu sudah baik. Yaitu merupakan orang yang sangat baik. Ya, inilah orang yang mendapatkan ilmu kemudian dia mengamalkan yakni ilmunya, dibandingkan orang yang mendapatkan ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Nah, ini yang berbahaya, dan para sahabat itu ketika mendengar satu hadis, ya dia berusaha untuk mengamalkan yakni dari hadis tersebut. Yaitu pelajaran yakni pentingnya. Ya, kemudian dilanjutkan walakin, yakni dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, akan tapi aku juga mendengar suatu hadis ya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayyal umamu. Ya, diperlihatkan kepadaku itu beberapa umat, faraaitun nabiyya wa ma'ahu ruhaitu. Ya, aku melihat Nabi dan bersama Nabi tersebut beberapa pengikut saja, ruhaid. Ya, 9 sampai 10 ya 10 pengikut itu ruhaid. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Ada seorang nabi yaitu pengikutnya hanya satu atau dua orang saja. Wan nabi laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Itu diperlihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran pentingnya mungkin sudah pernah saya sebutkan ya dari hadis ini bahwasanya yakni kebenaran itu tidak dilihat dari banyaknya yakni jumlah seseorang. Ya, kebenaran itu dilihat yakni siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikannya. Ya, ini Nabi yang menyampaikannya, yang disampaikan, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebenaran meskipun tidak ada yang mengikutinya. Jadi kebenaran ini tidak dilihat dari banyaknya jumlah yakni orang yang mengikuti. Tapi apakah yang diikuti itu perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulnya yakni sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Idz rufi ali sawadun azim
Fadhanantu annahum ummati. Ya, kemudian setelah itu aku melihat yakni ada banyak manusia, sawadun azim, ya sesuatu hitam yang besar. Maksudnya apa? Saking banyaknya. Ya makanya kelihatan dari jauh, karena Rasulullah itu diperlihatkan dari jauh itu ya sesuatu yang hitam, banyak sekali. Ya, maka aku kira ya mereka adalah umat, yakni umatku. Fakila hadza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuhu. Ini umatnya, ini Musa dan kaumnya. Ya, ini keutamaan Musa disebutkan dalam hadis ini. Ya, dan pengikutnya Musa itu cukup banyak. Ya, kemudian walakin yani umdur ilal ufuk. Ya, akan tapi lihatlah di sebelah lainnya. Fa nadartu fa idza sawadun azim. Maka ketika aku lihat ufuk tersebut, maka aku lihat begitu banyak manusia. Faqila li umdur ilal ufuk al akhar. Kemudian lihatlah di sebelah yang lainnya, kemudian dilihat lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sawadun azim. Ya, maka aku lihat ya begitu banyak lagi manusia. Faqila li hadhihi ummatuka. Ya, inilah umat, yakni umatmu. Nah, di sini perhatikan wa ma'ahum, dan bersama mereka, yakni sawadun azim, orang yang banyak itu, yakni sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Ya, bersama mereka itu ada 70.000. yakni manusia, dia nanti akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab, yakni tanpa diazab. Ya, itu hadisnya. Jadi yang pertama kali nanti ya setelah Abu Bakar adalah ini 70.000 golongan ini yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya, jadi terlihat ya di hadis dari kisah ini itu bisa kita melihat betapa memiliki keutamaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dengan banyaknya jumlah mereka nanti yang akan masuk ke dalam surga. Ya, 70.000 yakni orang yang akan masuk ke dalam surga. Dalam hadis yang lainnya itu disebutkan bahwasanya setiap 1.000 nanti itu akan membawa 70.000 lagi. Ya, jadi 70.000 orang ya masuk ini ke dalam surga. Setiap 1.000 orang dari mereka nanti ketika masuk orang yang ke 1.000 itu dia bisa membawa 70.000 orang. Ya, dari mana kita bisa mengetahuinya? Yani dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani wa'adani Rabbi azza wa jalla an yudkhil jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab wal azab. Ya, aku dijanjikan oleh Tuhanku bahwasanya nanti Allah akan memasukkan yani ke dalam surga 70.000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Ma'akulli alfin. Ya, bersama 1.000 orang tersebut sab'una alfan, 70.000 yakni orang lagi. Ya, jadi 70.000 kali berapa itu? 70.000 kali 70 jadinya. Ya, 70.000 dikali 70 karena setiap 1.000 itu ada 70.000. Ya, tinggal dikali saja nanti berapa hasil, yakni berapa hasilnya 70.000 dikali 7 yakni 70. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini kita bisa melihat ada faidah bahwasanya yang paling pertama dari gelombolan manusia yang masuk ke dalam surga adalah 70.000 orang. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tsumma nahadha. Ya, dilanjutkan hadisnya, kemudian beliau pun bangkit setelah menyampaikan hadis ini, fadakhala manzilahu. Beliau pun masuk ke dalam rumahnya, fa khadha an-nasu fi ulaika alladzina yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Ya, maka manusia pada waktu itu, sahabat maksudnya itu yakni saling membincangkan ini siapa ini yang kira-kira itu masuk ke dalam yakni surga ini 70.000 orang ini. Nah, karena pemahaman mereka itu benar-benar faham akan agama ini, maka salah satu perbincangan mereka itu kan faqala ba'dhum fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ya salah satu di antara mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa yakni bersama sahibu, ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu sahabat. Padahal mereka sahabat, tapi mereka apa? Mengatakan, barangkali itu orang yang sering membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Pak bisa kita mengambil hikmahnya bahwasanya semua yakni orang yang sudah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia memiliki keutamaan. Jika apa? Jika dia mati dalam keadaan Islam.
Ya, jadi kita bersama Nabi, seseorang itu bersama Nabi SAW itu sudah memiliki keutamaan. Apalagi dia mati dalam keadaan Islam. Maka jangan sekali-kali, ya jangan pernah lisan kita itu mencoba untuk apa? Mencela orang yang sudah bersama Nabi SAW. Meskipun dia ada kesalahan. Jangan sekali-kali lisan kita ini berani membicarakan kesalahan mereka. Ya, seluruh sahabat itu punya keutamaan. Ya, jangan pernah kita berani mencela sahabat Nabi SAW, karena dia sudah memiliki keutamaan yang tidak mungkin ya kita bisa mengikuti keutamaan tersebut. Apa? Sahibu Rasulullah. Ya, mereka membersamai Nabi SAW. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka ini berkata, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billah. Barangkali mereka ini orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam dan tidak pernah melakukan kesirikan. Sedangkan kita ini dilahirkan bukan dalam keadaan Islam. Ya, padahal kita dulu melakukan kesirikan. Bayangkan Pak, sahabat saja ini. Ya, begitu takutnya dia tidak termasuk dalam golongan ini. Jadi mereka menganggap luar biasa itu orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah melakukan kesirikan. Nah, kita bersyukur di sini. Ya, kita harus bersyukur. Ya, karena apa? Karena kita alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada mu'allaf misalnya di sini, ya kita ini dilahirkan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah sudah ada keutamaan satu yang kita miliki. Tinggal apa? La yusyriku bihi syai'an. Ya, jangan sampai kita ini itu melakukan kesirikan. Terus wadzakaru asya, kemudian mereka pun menyebutkan beberapa hal. Itu enggak disebutkan apa pembicaraannya. Baru setelah itu fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barulah setelah itu Rasulullah keluar, faqala mal ladzi taquduna fihi. Apa kalian sedang berbincang-bincang tentang apa ini saat ini kata Rasulullah. Fa akhbaruhu, maka mereka pun mengabarkan kepada Rasulullah, faqala, dikabarkan maksudnya itu kami sedang membincangkan orang-orang yang tadi engkau katakan, yaitu 70.000 golongan manusia itu yang masuk dalam surga tanpa hisab dan azab. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, humul ladzina, ini riwayat Muslim, ya lafadznya Imam Muslim itu mengatakan, humul ladzina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Ya, dikatakan dalam riwayat Imam Muslim itu mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meru'yah, yang tidak pernah meminta ru'yah, yang tidak pernah bertatoyur, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam riwayat Imam Bukhari, perhatikan dalam riwayat Imam Bukhari itu disebutkan humul ladzina la yatatayyaruna. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, wala yastarquna. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta untuk diru'yah, wala yaktawuna, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan pengobatan dengan cara kai, wa ala rabbihim yatawakkaluna, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan lafaz. Yang di sini yang perlu sedikit kita jelaskan. Jadi dalam riwayat lafaznya Imam Muslim wala yarkun, itu orang-orang yang tidak pernah meru'yah, ini dikatakan oleh ulama hadis itu ada kesalahan. Pada periwayat hadisnya. Riwayat hadisnya ini waham. Ya, dia agak kurang ketika menyampaikan hal tersebut. Jadi bukan maknanya adalah yarkun. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Dari mana mereka ulama itu mengatakan demikian, Pak? Karena Nabi SAW sendiri itu bersabda, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Ya, barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dilakukan sebelum diminta. Ya, sedangkan meru'yah ini memberikan manfaat kepada saudara, saudara kita, enggak mungkin. Maksudnya adalah la yarkun. Ya, tidak meru'yah. Ya, bayangkan Nabi itu pernah diru'yah, Pak. Sama siapa? Sama malaikat Jibril. Itu diru'yah. Ya, jadi meru'yah ini bukan sesuatu yang dibenci atau makruh, bukan, tapi malah sesuatu yang memberi manfaat kepada saudara, saudara kita. Makanya yang dipilih adalah lafadznya Imam Bukhari, bukan wala yarkun, tapi yang benar adalah wala yastarkun.
tapi dia tidak meminta untuk diru'yah. Nah, ketika Rasulullah mengatakan la yastarqun, perhatikan di sini bukan maknanya suatu yang diharamkan. Ya, meminta diru'yah. Apa dalilnya? Ya, dalilnya hadis yang pertama tadi. Ya. Yang pertama tadi hadis yang kita bawa, yang dibawakan. Jadi meminta ru'yah itu bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, cuman Sa'id bin Jubair ada hal yang lebih bermanfaat, yang lebih baik daripada meminta untuk diru'yah. Ya, jadi itu. Ya, jadi hanya penjelasan seperti itu, bukan diharamkan, tapi ada sesuatu yang lebih baik daripada meminta untuk diru'yah. Seperti misalnya meru'yah ya diri sendiri. Ya, meru'yah diri sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang benar adalah la yastarqun. Yang pertama, tidak meminta untuk diru'yah. Kenapa Pak tidak meminta diru'yah? Karena jelas, ya orang yang meminta diru'yah itu khawatir itu kan, yakni hatinya itu condong kepada yang meru'yah. Ya, jadi lebih sedikit tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda seorang ketika dia tidak mau minta untuk diru'yah, dia berusaha untuk meru'yah dirinya sendiri, maka tawakalnya kepada Allah itu begitu sangat tinggi. Nah, rasa tawakal ini dinilai sebuah ibadah yang begitu sangat agung. Ya, jadi penting ini kita tanamkan ya, sifat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ya tawakal ini bukan kita diam diri saja. Ya, tapi kita harus melakukan usaha. Nah, kalau bisa usaha itu kita lakukan sendiri usaha tersebut. Ya, karena nggak mungkin seorang itu dia bertawakal tanpa melakukan usaha. Kalau ada orang yang bertawakal tanpa melakukan usaha, berarti dia belum bertawakal. Yani kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, seandainya engkau benar-benar yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan bertawakal seperti tawakalnya burung. Ya, dia pergi dari tempat, ya dari sarangnya itu dalam keadaan perut kosong. Ya, dia terbang, bayangkan dia terbang. Nah, kapan dia pulang dari sarangnya? Sampai perutnya ini penuh. Ya, nggak tahu dia Pak, ini saya dapat makanan apa enggak ya nanti ya, nggak tahu. Pokoknya terbang, berusaha baru kita bertawakal. Ikilha summa tawakkal 'alallah. Ya, ikat itu kuda tersebut, barulah engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ini harus diiringi dengan sebuah usaha. Itu sifat dari 70.000. Pertama, dia berusaha tidak meminta untuk diru'yah. Sifat yang kedua itu adalah la yastarquna. Dari riwayat Imam Bukhari itu dikatakan la yastarquna humul ladzina la yatatayyarun. Ya, orang-orang yang tidak pernah bertatoyur, jadi menganggap sial. Ya, merasa sial, jadi takut untuk pergi ketika melihat burung. Misalnya burungnya ini diem, nggak banyak ngobrol ini, misalnya nggak banyak ngomong lah. Ya, burungnya ini nggak banyak mengeluarkan suara, misalnya ini dia waduh ini bahaya ini kok saya keluar sekarang. Nah, ini merasa takut sial. Ya, masuk bulan Suro misalnya, hati-hati nih. Ya, nggak boleh pisau semua disimpan, nggak boleh dipakai. Ya, karena apa? Karena bisa sial kita nanti di bulan Suro ini. Nah, ini hal-hal yang tidak benar ini. Ya, nggak ada. Ya, bukan bulan Suro yang bisa menjadikan kita itu ini sial. Ya, itu nggak boleh. Itu namanya tatoyur. Ya, humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun. Dan melakukan pengobatan dengan kai, yaitu menempelkan besi panas di atas luka. Nah, hal ini juga kita katakan bukan tidak boleh. Ya, Nabi SAW itu meminta kepada Ubay bin Ka'ab untuk melakukan kai. Ya, terhadap luka yang diderita Ubay bin Ka'ab. Ya, suruh melakukan kai. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh. Ya, cuman yang lebih utama itu mengambil pengobatan yang lainnya. Ya, tapi kalau sudah nggak ada yang bisa, maka nggak apa-apa kita itu melakukan kai. Jadi intinya bahwasanya orang-orang yang mendapat keutamaan ini adalah orang-orang yang sempurna tawakalnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka enggan untuk melakukan sesuatu, apa istilahnya, bisa mungkin dikatakan dimakruhkan.
Ya, sesuatu yang dimakruhkan, yaitu apa? Yang bisa menjadikan hati manusia itu terkait kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalau kita mendapati satu keadaan seperti ini, ya ada satu hal, dua pilihan. Yang satu bisa mengaitkan hati kita kepada yang lainnya, yang satu tetap kita mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pilih yakni hal yang tidak bisa mengaitkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya ya, kemudian pelajaran pentingnya juga hendaknya seorang itu mengambil sebab, ya, karena tawakal itu tidak akan sempurna melainkan ya dengan kita melakukan sebab, ya, seperti kita tertimpa suatu penyakit misalnya. Ya, kemudian kita nggak mau pergi ke dokter, kita nggak mau menggunakan obat herbal misalnya, saya doa, ya cukup saya doa saja sudah cukup. Nah, ini juga tidak benar, ya, karena apa? Ma anzalallahu da'an illa anzalahu lahu sifa. Ya, tidak Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan ya bagi penyakit tersebut obatnya. Kita berusaha untuk mencari obatnya. Ya, makanya kita pergi ke dokter. Ya, karena apa? Karena itu merupakan sebab, ya, untuk bisa menghilangkan penyakit kita, dan tetap Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit. Ya, kemudian kita lanjutkan hadisnya, faqama Uqasyah bin Mihsan. Ya, kemudian Uqasyah bin Mihsan ini berdiri, faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, mohon doakan aku agar aku termasuk bagian mereka. Ini Uqasyah ini, Pak, punya keutamaan dia, Pak. Ustaz Uqasyah ini merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia itu merupakan penunggang terbaik dari umatnya Muhammad, penunggang kuda terbaik dari umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini syahid ya pada tahun 12 Hijriah ketika berperang ya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, nah ini kan sebelum kejadian Sebelum kejadiannya ketika Uqasyah itu memohon agar Rasulullah SAW mendoakan dia termasuk dari golongan ini. Di sini juga pelajaran dari kisah ini, kita boleh meminta doa kepada orang yang lebih soleh dari kita. Ya, yang kita anggap itu lebih alim, lebih soleh, itu kita boleh meminta doa mereka. Uqasyah meminta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta minhum, ya engkau termasuk dari golongan 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Summa qama rajulun akhar. Ya, kemudian sahabat yang lain itu berdiri, faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya, doakan aku wahai Rasulullah agar aku termasuk dari mereka. Faqala, nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqaka biha Uqasyatu. Ya, engkau telah dilalui atau didahului oleh Uqasyah. Maksudnya Rasulullah enggak ada lagi. Nggak ada yang bisa aku doakan lagi. Jadi Rasulullah sini menolak dengan cara yang halus, ya, dengan cara yang baik. Tidak ada lagi doa melainkan hanya untuk Uqasyah saja. Adapun yang lainnya kalian berusaha sendiri. Kita mohon agar kita termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Yaitu kelompok yang keberapa? Itu kelompok yang pertama, ya, kelompok yang pertama yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua, ini sedikit terakhir, ya. Setelah itu siapa yang disebutkan dalam kitab ini adalah orang-orang fakir. Ya, setelah 70.000 golongan ini, kemudian nanti ada golongan orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir ini punya keutamaan dia, Pak, di surga, Pak. Udah terima saja. Ya sudah terima saja. Orang-orang fakir ini punya keutamaan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fuqara al muhajirina yasbiquna al agniyaa yaumal qiyamah ilal jannah bi arba'ina kharifan. Sungguhnya orang-orang fakir, terutama dari kalangan muhajirin, itu mendahului orang-orang kaya pada hari kiamat masuk ke dalam surga bisa bi'arba'ina kharifan, dengan 40 kharif. Ya, 40 kharif, ada yang mengatakan hari, ada yang mengatakan tahun, yang 40 tahun.
Dalam hadis yang lainnya, perhatikan, dalam hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi 500 amin. Sesungguhnya fuqara, orang-orang muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya itu 500 tahun. Lama, yakni lamanya. 500 tahun lamanya. Nah, itu kan bingung kan Pak ya? Ya, pertama, hadis yang pertama 40 kharif, yang kedua 500, ya 500 tahun. Wow Pak, ada pertentangan ini antara hadis ini. Enggak ada pertentangan antara hadis ini. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh yakni Imam Tabari, Imam Qurtubi yang menjelaskan ya bagaimana cara menggabungkan dua hadis yang berbeda ini. Beliau mengatakan al-fuqara mutafawitun. Jadi orang-orang fakir itu kan dia berbeda-beda. Dalam apa berbeda? Dalam kekuatan iman mereka, ya. Kemudian berbeda halnya dari siapa yang pertama kali masuk ke dalam, yakni ke dalam Islam. Nah, itu kan banyak orang fakir ini. Ya kan berbeda-beda tingkatan, yakni tingkatannya. Ya demikian pula orang-orang yakni orang-orang kaya. Nah, ketika hisab kita hitung, ya awal orang fakir yang masuk ke dalam surga dengan akhir orang kaya yang nanti masuk ke dalam surga, ini semuanya masuk dalam surga, itu dipegang Pak. Ya semuanya masuk ke dalam surga. Ya orang fakir, pertama kali orang fakir yang masuk ke dalam surga, jikalau dilihat awal orang fakir kemudian akhir orang kaya yang masuk ke dalam surga, itu dikatakan disinilah muddah 500 am. Ya 500 tahun itu jikalau diukur dari orang yang pertama masuk dari orang-orang fakir, dan orang yang terakhir dari orang-orang kaya itu yang masuk itu 500 tahun, yakni lamanya. Berapa hari Pak? Berapa hari? Masa nggak ada dalam Al-Quran? Setengah hari. Ya di padang mahsyar berapa hari? Satu hari berapa lama? Wah sudah kita pelajari ini. Pada lupa. Di padang mahsyar satu hari berapa lama? 50.000 tahun. Nah, nanti dekat surga beda lagi waktunya. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, ayatnya. Ya satu hari ya, di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 yakni tahun. Jadi kok 500 tahun itu setengah hari saja. Ya ini bedanya. Jadi awal orang fakir masuk ke dalam surga sampai akhir orang kaya itu jaraknya itu 500 tahun. Nah, kalau dilihat akhir orang-orang fakir, akhir orang fakir itu masuk ke dalam surga, dan awal orang kaya itu masuk ke dalam surga berapa lama? 40 yakni tahun. Begitu cara menggabungkannya. Ya di antara dua hadis ini. Nah, ada lagi cara yang lain yang disebutkan juga oleh Imam Qurtubi. Jikalau yakni fuqara ini dihitung hanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fuqara sahabat Nabi ini di antara mereka itu ya dihitung itu jikalau dibandingkan di antara mereka orang fakir, orang kaya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jaraknya hanya 40. Tapi kalau ya dibandingkan oleh seluruh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jaraknya 500. Ya begitu cara yang menggabungkan dua hadis yang kelihatannya itu berbeda. Yani wallahu taala a'lam bisawab. Insyaallah kita akan bahas ya siapa selanjutnya yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang akan mereka rasakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.